Selamat pagi, salam sehat anak didikku sekalian kelas 10 SMA SMK. Mari belajar bersama tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dalam diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Paham tentang hak asasi manusia sifatnya universal, artinya menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan diri sendiri. Dalam tradisi Yunani kuno, hak asasi manusia dikenal dengan istilah isogoria yang artinya kebebasan yang sama untuk berbicara, dan isonomia yang berarti persamaan di muka hukum. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia menjadi suatu sejarah penting untuk diperhatikan oleh segala kaum dan golongan. Perhatian itu dimulai dengan lahirnya Magna Carta Libertatum di Inggris pada tahun 1215 yang menegaskan kebebasan rakyat melalui para baron dan uskup. Disinilah gereja mulai menunjukkan kepeduliannya kepada manusia dengan memperhatikan berbagai hak-haknya. Hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita dapat mengetahui pengalaman pembebasan yang dialami oleh bangsa Mesir ditegakkan kembali. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka." Kitab Keluaran bab 3 ayat 7 sampai ayat 8. Maknanya ialah Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hak asasi manusia menurut ajaran sosial gereja. Gaudium et Spes artikel 29 menegaskan, kesamaan asasi harus senantiasa diakui oleh siapapun. Ada 3 alasan. Semua manusia memiliki jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut citra Allah. Semua manusia memiliki kodrat dan asal yang sama. Hak asasi adalah hak yang melekat dalam diri manusia. Karena itu, tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Dari ajaran gereja ini, tampak pandangan gereja tentang HAM, yaitu hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah yang mulia. Hak itu diberikan bukan karena kedudukan seseorang, pangkat, atau yang lainnya, melainkan hak ini bersifat asasi bagi manusia. Oleh karena itu, HAM merupakan tolok ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Gereja mendesak agar dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau budaya, jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa ataupun agama, karena berlawanan dengan kehendak Allah. Perjuangan dan kerjasama menegakkan HAM. 1. Perjuangan PBB. 2. Perjuangan gereja. Tanggal 10 Desember 1948, PBB mengumumkan Universal Declaration of Human Rights sebagai pemikiran dan rumusan yang berhubungan dengan HAM. Tahun 1966, deklarasi tersebut dilengkapi 2 pernyataan khusus supaya HAM mendapat kekuatan yang mengikat.
1. Perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Perjuangan gereja dapat kita lihat melalui beberapa dokumen berikut. 1. Mater et Magistra. 2. Pacem in Terris. 3. Gaudium et Spes. 4. Dignitatis Humanae. 5. Justita et Pax. Melalui Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1963 dalam ensiklik Pacem in Terris, Paus memberikan peran besar kepada HAM dalam mengusahakan perdamaian dunia. Sikap gereja tentang HAM terus dilakukan dalam sejarah hidup manusia. Para bapak konsili dan paus memiliki sikap tegas tentang HAM agar diakui secara penuh dalam kehidupannya. Maka diadakanlah Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965, sehingga muncullah dokumen konsili seperti Konstitusi Gaudium et Spes, Nostra Aetate, dan Dignitatis Humanae. Melalui dokumen-dokumen tersebut, para bapak konsili dan paus memberikan dukungan tegas terhadap HAM, kebebasan beragama, suara hati, serta pluralitas masyarakat. Pada tahun 1971, para uskup sedunia berkumpul di Roma membahas keadilan sosial yang akhirnya menerbitkan Iustitia in Mundo, yaitu keadilan di dunia yang merupakan unsur penentu dari pewartaan kabar gembira. Semua orang beriman, hierarki, biarawan-biarawati, dan kaum awam dipanggil untuk memperjuangkan dan membela HAM, baik internal maupun eksternal, melibatkan diri dalam pembelaan HAM. Tugas ini dilakukan oleh gereja dengan aneka cara. Pertama, gereja mencoba menegakkan HAM di kalangan sendiri. Kalau tidak bisa, mereka tidak berhak berbicara mengenai keadilan. Kedua, gereja sungguh terlibat dalam perjuangan bangsa di segala bidang pembangunan. Tugas pertama, tuliskan arti dan contoh-contoh HAM. 2. Tuliskan 2 kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 3. Uraikan pandangan ajaran gereja tentang HAM. Keempat, apa pentingnya HAM menurut kamu? Silakan kerjakan di buku latihan, lalu kirimkan kepada gurumu. Salam Imago Dei.